Ya, baik Bapak Ibu semua. Kalau di jam saya sudah jam 7. Ya, mudah-mudahan kita semua malam Bu Marmi. Ya, malam Bu. Wah, gelap-gelapan di sana. Malam Bu Marmi. Oke. Ya, karena kita sudah jamnya, puji Tuhan semuanya sama pada pukul 7. Kita akan memulai Bapak Ibu PRT kita pada kesempatan malam hari ini, di malam hari yang cukup dingin karena hampir semua wilayah cukup merata laporannya adalah cuacanya hujan, ya. Mungkin juga sampai ke daerah Jakarta, Bogor, Jabodetabek dan sekitarnya juga hujan. Ya, kita akan memulai ya PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan terlebih dahulu mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 7. PKJ 7 berjudul Bersyukurlah pada Tuhan. PKJ 7 ya. PKJ 7 bait 1 dan 2 bersyukurlah pada Tuhan. Dijadikan sebagai pujian pembuka. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ya, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita yang diambil dari Mazmur 111, kita akan bersama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu ya Bapak di tengah cuaca yang kami hadapi, segala hal yang kami rasakan pada hari ini. Kami bersyukur Kau mengumpulkan kami kembali di pertengahan minggu ini. Tuhan, biarlah rasa syukur kami ini yang menolong setiap kami untuk boleh merenungkan firman-Mu ya Bapak, di mana sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkannya. Tuhan, kiranya Kau yang boleh bekerja, Kau yang boleh menolong setiap kami, agar kami boleh mengerti, menerima, dan juga menjadikan firman-Mu ini sebagai pegangan hidup kami ke depan. Bicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapak, biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 111. Ya. Mazmur 111 dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kita berandai-andai ya. Ini pertanyaan saya berandai-andai. Kalau dulu mungkin orang bilang kalau dapat 1 miliar gitu, 1 miliar rupiah. Sekarang kayaknya 1 miliar itu udah terlalu kecil ya untuk kita. Harga-harga rumah udah cukup tinggi, harga tanah udah cukup tinggi. Oleh karenanya pertanyaan tentang 1 miliar itu rasanya aduh susah gitu ya. Sekarang saya ganti pertanyaan yang tadi 1 miliar itu. Kalau misalnya Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian dapat 10 miliar, kira-kira akan diapakan uang 10 miliar itu? Bingung, Pak, bingung. Bingung ya, Uti bingung 10 M. Waduh. Bingung pakai apa? Bingung dipakai untuk apa? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Saya, Pak. Mana Ci? Saya tabung buat sekolahnya sama Tracy. Semuanya ditabung Ci? Ya, tabung aja, Pak. Nanti kita tinggal ngambil bunganya. Tinggal ngambil bunganya. Ya. Ada yang bingung, ada yang ditabung. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Sebagian untuk membantu itu yang pelunasan gereja untuk penabur. Pelunasan untuk penabur. Sebagiannya Tangan, lagi Pak. buat Puji. Sebagiannya lagi Pak. Sebagiannya kemana? Sebagian lagi untuk hidup. Sebagian Jadi lagi jangan berfoya-foya. Untuk berfoya-foya. Itu yang buat pelunasan itu hari itu dikasih atau nanti-nanti Pak dikasihnya? Wah, itu Nanti pasti langsung aja. Jebret Langsung kasih aja. Kalau Begitu. dikasih langsung dibagi 2 ya. Oh iya, itu semuanya kan berkat dari Tuhan mengalir, harus dikasihkan sama Tuhan kembali. Terima kasih Pak Puji. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? 10 M, ayo kira-kira diapain? Investasi. Investasi. Wah, Bu Marmi investasi ya, 10 miliar besar itu investasi. Kita mau investasi apa juga bisa itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu, ayo 10 M. Bukan 1 M. 10. Kalau 1 M sekarang udah kekecilan. 10 ini Bapak Ibu. Kira-kira, ayo apa lagi? Tadi investasi. Ada investasi, ada yang sebagian buat apa namanya? Buat ngelunasin utang, sisa sebagian lagi buat hidup dan dinikmati gitu ya. Ada yang buat tabungan anak sekolah, ada yang bingung. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ayo. 10 M. Masih bingung. Uti masih bingung. Ayo Bapak Ibu. Nggak pernah punya uang banyak. Gimana Pak David atau Bu Marcel? Berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama ya, dari itu semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya ya. Kita bersyukur Bapak Ibu pada malam hari ini jawabannya sangat memuaskan gitu ya. Bahwa ketika kita diberikan sebuah hal yang besar, maka kita masih terfikirkan gitu ya untuk berbagi dengan sesama, untuk mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada gereja,
dengan membantu. Itu kan gereja bukan hanya artinya sebuah lembaga institusi keagamaan, tetapi juga gereja itu kan adalah persekutuan kita. Ketika kita ada sebuah kebutuhan, maka ketika kita dapat sesuatu yang lebih, kita kita berikan untuk mendukung kehidupan pelayanan kita bersama-sama untuk semakin bisa memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Bersyukur jawaban malam hari ini sangat baik Bapak Ibu. Tapi ini real case gitu ya. Kadangkala orang baru ngebayangin aja itu udah pemikirannya tuh banyak banget. Udah banyak banget. Saya kalau dapat 10 M, nanti saya mau pergi jalan-jalan kemana? Ke Hawaii. Ya, bukan Hawaii yang di benda ya Bapak Ibu ya, itu beda. Ini Hawaii yang di sono, yang nun jauh di sana, yang terbang dulu baru kita nyampe gitu ya. Kalau naik perahu getek ya lama lah baru nyampe di Hawaii gitu ya, kecuali berhawaii yang di benda gitu ya. Ini ada yang langsung, saya mau pergi ke Hawaii, saya mau keliling dunia 7 keliling sampai pusing, oke ya. Terus apalagi ada yang saya mau saya punya keterpanggilan buat jadi anggota dewan gitu ya. Mumpung ada dana cukup banyak, saya harus menyuarakan aspirasi rakyat ya. Ada yang masuk jadi anggota dewan gitu ya dengan uang 10 miliar itu. Atau juga saya mau bangun rumah segede-gedenya, beli tanah segede-gedenya, beli kebun segede-gedenya, beli pabrik sebanyak-banyaknya dan lain-lain sebagainya. Real case Bapak Ibu. Itu karena saya kebetulan baru beberapa mungkin tadi pagi gitu saya coba nonton ada sebuah tayangan ketika seorang pendeta sedang berkhotbah. Itu acaranya sebenarnya pengucapan syukur. Pengucapan syukur bahwa calon calon legislatif tertentu di wilayah tertentu dia menang, dia bersyukur gitu ya. Nah, itu pendetanya khotbah. Dia bilang begini, Bapak Ibu coba tanya satu-satu. Wah, jawabannya kayak tadi, ada yang nyalek lagi, beli rumah segala rupa. Pendeta ini merespon gini, saya sedih dengar jawaban Bapak Ibu. Kenapa saya sedih? Pertanyaan saya, itu uang udah ada atau belum? Nah, sekarang saya nanya, itu uang udah ada atau belum Bapak Ibu? Ya belum, kan baru angan-angan. Betul. Baru angan-angan. Ya pertanyaan kan seandainya ada gitu ya. Betul. Sudah disiapin. Nah, seandainya. Misalnya ya. Masih permisalan ya Bapak Ibu ya. Masih angan-angan ya. Pendeta itu mengatakan begini. Saya sedih dengar jawaban Bapak Ibu semua. Kalau sekarang saya berbahagia dengar jawaban Bapak Ibu gitu ya. Saya sedih kalau pendeta itu jawabnya. Kenapa? Uang itu aja belum ada di kita. Uang itu belum ada di kita. Tapi apa? Pikiran kita udah kemana-mana. Buat ini, buat itu. Dan apa? Pemanfaatannya itu untuk kita pribadi. Bukan untuk apa? Nggak ada tuh yang ngomong lebih dulu, dia bilang gitu ya, dalam khotbahnya itu dia katakan. Nggak ada itu yang ngomong terlebih dahulu. Saya ketika mendapatkan uang itu, maka tindakan pertama yang saya lakukan adalah bersyukur. Ngomong ungkapan syukur. Bukan artinya mengungkapkan syukur dengan memberikan persembahan, enggak. Tapi ngomong dulu. Ketika dapat uang itu, maka yang saya lakukan apa? Bersyukur dulu kepada Tuhan. Udah. Nggak ada yang menjawab seperti itu. Justru langsung ketika mendapatkan uang itu harus dibelanjakan ini, dibelanjakan itu, dibelikan ini, dibelikan itu, disimpan di sini, disimpan di situ, atau bahkan untuk mencalonkan diri gitu ya, mencari pemuasan diri dan sebagainya. Nggak ada tuh yang ngomong ketika saya misalkan dipercayakan, seandainya saya mendapatkan uang sebanyak itu, 10M gitu. Kalau tadi saya menggunakan analoginya 10 miliar, kalau di mereka 1 miliar. Nggak ada yang mengucapkan bahwa saya mau bersyukur dulu. Saya memanjatkan doa kepada Tuhan. Bahwa saya diberikan berkat. Dan saya meminta Tuhan untuk apa? Menolong saya. Mengelola berkat yang luar biasa besar ini.
Karena kalau kita tadi saya tanya di awal kan ada yang bingung. Saya bingung kenapa kebanyakan uangnya. Kebanyakan uangnya. Kebanyakan 10 miliar. Bingung. Pendeta itu dengan tegas mengatakan, saya sedih mendengarkan semua jawaban. Gak ada tuh yang ngomong, saya mau berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan ketika mendapatkan uang ini. Dan memohon. Apa? Memohon supaya Tuhan menolong saya. Menolong saya mengelola berkatnya ini. Berkat yang ia percayakan kepada saya untuk apa? Untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagi orang-orang lain. Tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk kepada orang lain. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Kadangkala itulah yang juga menjadi realitas kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Bersyukur bahwa jawaban kita tadi ada yang, walaupun ada yang bingung, ada yang mungkin langsung berpikiran, oh untuk masa depan saya, tetapi bersyukur bahwa ada yang merespon dengan mengatakan, saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah ungkapan syukur juga, selain daripada yang dikatakan oleh pendeta tadi. Berdoa terlebih dahulu, mengungkapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan lewat entah siapapun itu, atas apa yang ada ini. Dan memohon kepada Tuhan agar menolong kita untuk mengelolanya. Kadangkala itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Karena apa? Karena banyak hal yang mempengaruhi di dalam hidup kita. Tidak dapat kita pungkiri zaman sekarang, Bapak Ibu, zaman namanya zaman era digital gitu ya. Segala kegiatan kita ada di dunia digital. Foto saya sederhana saja, contoh saya tadi barusan membuka WA gitu ya. Saya kebetulan itu di silent grup yang satu itu gitu ya. Saya tadi baru pelantikan itu kurang lebih jam-jam 10, setengah 11 gitu ya. Jam 12 sudah ada beritanya Bapak Ibu. Jadi kan kaget, cepat sekali udah ada beritanya, udah ada fotonya lagi. Ini foto saya yang mana saya lihat gitu kan. Begitu cepatnya informasi yang ada sehingga kadang kegiatan kita termonitor dengan mudah. Nah, kadangkala apa yang kita bagikan itu bisa menjadi sebuah hal yang memberkati, atau yang kedua, membuat orang lain ingin mengejar. Kenapa bisa demikian? Bukan salah media sosialnya, bukan salah perkembangan teknologinya, tetapi permasalahannya ada di dalam mental kita. Kenapa? Mental kita terbiasa untuk membandingkan segala sesuatu. Contoh sederhana. Zaman dulu Bapak Ibu, ini belum ada medsos, belum internet, belum kayak sekarang HP masih cenanat ceninit ya. Tetangga beli TV baru. Ada nih tetangga sebelah rumahnya beli TV baru. Kan zaman dulu TV mah digotong gitu ya Bapak Ibu ya. Gede ya. Kalau sekarang mah TV orang gotong sendiri gitu ya. Udah saya gotong sendiri aja saking entengnya. Kalau zaman dulu kan enggak. TV kita beli gitu bisa gotong 3 orang, 4 orang gitu ya. Karena besarnya televisi itu, dan ya waktu itu teknologinya televisi tabung gitu ya. Lebih besar casingnya daripada televisinya. Belilah tetangganya ini TV baru. Ketika datang mobil bak dari toko elektronik, ada TV baru turun, orang pasti tahu, oh tetangga saya beli TV baru. Besok saya laporlah dia ke keluarganya. Kemarin sebelah rumah beli TV baru. Saya harus besok punya TV baru juga. TV yang lama ini udah kurang enak. Padahal TV-nya masih bagus. Itu dari zaman dulu sudah seperti itu. Apalagi nggak cuma TV, sepeda anak-anak gitu ya. Ada temennya punya sepeda baru, langsung saya mau sepeda kayak gitu juga, sepeda baru. Padahal sepedanya dia masih bagus, masih kinclong, masih bling-bling. Apalagi sekarang dengan kemajuan zaman, ada handphone. Anak-anak sekarang udah mintanya bukan sepeda, handphone. Kemarin teman saya punya handphone baru, RAM-nya kenceng gitu ya. Main game rata kanan tuh artinya spesifikasinya bisa kenceng lah gitu Bapak Ibu, rata kanan. Sedangkan handphone saya cuma bisa rata kiri. Saya mau handphone yang kayak gitu, padahal dia nggak sadar bahwa orang tuanya membelikan handphone yang walaupun itu rata kiri, rata kiri itu kebalikan rata kanan, rata kiri itu berarti spesifikasinya sangat-sangat kurang baik gitu ya.
untuk bermain game, padahal itu fungsinya bukan untuk main, fungsinya untuk belajar dan juga telah dengan susah payah dibelikan anak itu. Kalau anak-anak muda apa? Saya kemarin ngelihat teman saya bisa pergi ke Jogja, saya harus bisa pergi lebih daripada Jogja. Mana? Nusa Kambangan misalnya, jalan ke Benteng Pendem Nusa Kambangan. Zaman sekarang kita, Bapak Ibu, suka tidak suka, kita hidup di dalam fenomena yang namanya hedonisme. Di mana orang kalau ada orang yang mencapai satu pencapaian tertentu, maka orang lain yang melihatnya bukannya bersyukur dalam hati memberikan support kepada orang itu untuk bisa berkarya lebih, tetapi justru melihatnya dalam kacamata yang lain. Kacamata yang kadang kurang baik. Melihatnya dengan pandangan, wah, orang itu beli ini nih. Ya udah, saya juga harus bisa beli ini. Selalu dengan kacamata yang negatif kadang-kadang. Apalagi khususnya berkaitan dengan materi. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kalau udah urusan materi, Bapak Ibu, selalu ada dalam tanda kutip iri hati yang luar biasa. Mobil baru, ya, mobil baru, dia beli mobil baru, yang lain ikut beli mobil baru. Dia beli sepeda baru, yang lain sepeda baru. Harus baru. Rasanya sangat sulit zaman sekarang setiap orang yang mau bersyukur atas apa yang ia miliki. Merespon rasa syukur itu dengan merawat apa yang dia miliki, yang telah Tuhan berikan kepadanya, yang telah Tuhan percayakan. Justru lebih banyak orang yang selalu mintanya lebih, dan lebih. Tidak ada yang berusaha untuk oke, sampai pada tahap ini kita coba perbaiki dulu, evaluasi dulu apa yang kurang, sudah sejauh ini kita berjalan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Sangat jarang saya lihat orang-orang yang sangat seperti itu. Karena apa? Karena semakin ke sini, kecenderungan manusia adalah semakin sulit untuk bersyukur. Semakin sulit untuk berterima kasih atas apa yang telah ia terima dalam kehidupan. Oleh karenanya dalam kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, Mazmur 111 yang memang tidak diketahui penulisnya siapa di dalam bagian ini karena tidak ditulis, dikatakan Mazmur ini sebagai sebuah Mazmur yang mengungkapkan sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Ayat pertama Mazmur ini pembukanya dikatakan dengan tegas, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Kalau kita sudah melihat kata segenap hati, Bapak Ibu, berarti ungkapan syukur ini bukan ungkapan syukur yang ditahan-tahan. Bukan ungkapan syukur yang didasari oleh keterpaksaan. Bukan ungkapan syukur yang semata-mata ya udah formalitas sajalah. Saya udah sekian tahun di tempat ini, ya udah saya terlibatlah melayani gitu ya. Tapi untuk kepentingan saya sendiri. Tetapi ini adalah sebuah ungkapan syukur yang diungkapkan dengan segenap hati. Apa artinya? Ungkapan syukur yang diungkapkan oleh pemazmur ini benar-benar diungkapkan secara tulus. Tidak ada, ibarat kata orang, tidak ada udang di balik batunya. Tidak ada motivasi persembunyinya. Motivasinya hanya satu, yaitu berterima kasih atas segenap apa yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat apa saja yang Tuhan berikan di dalam bagian ini, dikatakan besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Inilah bentuk kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur. Yang berarti Tuhan memelihara kehidupannya sekaligus kehidupan bangsanya secara penuh. Karena apa? Di sini ada dikatakan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa.
Ini konteksnya biasanya milik pusaka itu diambil pada saat perang, ya, bahwa ini diberikan kemenangan, diberikan rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ingat selama-lamanya akan perjanjiannya, perjanjian yang membawa umat kepada keselamatan, perbuatan ajaib, pengasih dan penyayang. Hal-hal inilah yang disyukuri oleh pemazmur tentang apa yang ia rasakan di dalam kehidupannya bersama dengan pemazmur. Melalui bagian ini hendak mengatakan bahwa ia mau bersyukur dan senantiasa bersyukur karena perbuatan Tuhan itu tidak hanya ia rasakan sekali, tetapi berkali-kali dan berulang kali dalam kehidupannya setiap hari. Dan ia akan senantiasa bersyukur. Setiap saat, setiap waktu, pemazmur mau bersyukur dengan segenap hati. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengecap dan merasakan kebaikannya. Oleh karenanya pemazmur menutup bagian ini dengan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Artinya adalah ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, itulah yang menolong kita untuk senantiasa bersyukur. Itulah yang menolong kita untuk boleh tetap memiliki hikmat. Memiliki hikmat berarti kita dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita memiliki hikmat akan Tuhan, maka kita bisa bersyukur atas segala pencapaian apapun yang kita rasakan. Walaupun itu kecil, walaupun itu besar, kita bisa bersyukur. Walaupun kita harus dibandingkan dengan orang lain dan mungkin kita kalah, kayak lagunya Parel gitu ya, kita kalah kalau dibandingkan dengan orang lain, tapi kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur kenapa? Karena Tuhan baik. Walaupun pencapaian kita kecil, tetapi kita yakin dan percaya itu semua terjadi hanya karena pertolongan Tuhan semata. Inilah Bapak Ibu yang menjadi pesan bagi kita di malam hari ini. Ketika kita sampai di pertengahan minggu ini. Melalui bagian ini kita diingatkan untuk apa? Untuk menyadari bahwa kadang-kadang di sekitar kita, pencapaian-pencapaian orang lain itu membuat kita untuk sulit bersyukur. Kalau kita menyandarkan diri kita, melihat pencapaian kita pada hal-hal eksternal kita terus, melihat ke atas terus, kalau kata orang gitu, kita melihatnya ke atas saya terus, maka kita akan sulit bersyukur. Karena apa? Karena selalu kita meminta lebih, dan meminta lebih. Demanding. Ketika kita meminta terus, memang memacu diri itu sesuatu yang baik. Tapi, kalau itu kebablasan, sesuatu yang kebablasan, pasti tidaklah baik. Melalui firman Tuhan ini, kita juga diajak untuk melihat diri kita. Tidak hanya melihat ke atas, tetapi juga melihat ke bawah. Melihat orang-orang yang pencapaiannya, kalau kita harus membandingkan diri, maka pencapaiannya juga udah sebenarnya mereka aja udah bisa bersyukur dengan itu. Melalui firman ini kita disadarkan bahwa banyak hal yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi jangan sampai kita melupakan tugas kita untuk bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak hal. Dan apa yang kita rasakan, kelebihan kita, kekurangan kita, semuanya semata-mata itu Dia berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Kalau kita mengingat hidup Ayub, Bapak Ibu, di tengah kondisinya yang tadinya sangat begitu diberkati, sangat kaya, tiba-tiba Tuhan mengambil itu semua. Ayub, walaupun dia harus ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya, dia punya satu frasa, satu kalimat yang sangat mengingatkan kita untuk bersyukur. Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan.
Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu yang kita rasakan pada saat ini hanya titipan daripada Tuhan saja. Oleh karenanya ketika kita menyadari bahwa itu semua pemberian Tuhan dan milik Tuhan bukan milik kita, harusnya kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kepercayaan. Walaupun tidak besar, walaupun progresnya tidak seberapa, tetapi ya kita sudah berproses dan berusaha untuk lakukan kehendak Tuhan. Menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Marilah melalui renungan ini kita mengingat itu semua. Dan juga apa? Menjadikan senantiasa bersyukur sebagai gaya hidup kita. Ketika kita menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup kita, dengan konsisten, sekecil apapun pencapaian kita, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka hidup kita akan lebih indah. Hidup kita akan jauh lebih baik. Sama seperti ini Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi dengan ucapan terima kasih. Kadang kita sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada hal-hal yang kesannya setiap hari ada. Tapi kalau kita belajar untuk mengucapkan terima kasih, misalkan sederhana, kepada orang-orang yang menyapu jalan, kepada orang-orang yang membantu kita untuk menyeberang, bahkan mungkin kepada orang yang istilahnya memarahi kita gitu ya. Hidup kita akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita bersyukur atas keberadaan mereka. Dan kita yakin serta percaya bahwa Tuhan membentuk kita lewat kehadiran mereka. Itu yang akan mengubah jalan pola hidup kita, karena apa? Kita bisa melihat sesuatu yang baik dari orang lain. Dan ketika kita mampu melihat sesuatu yang baik, itu bisa menjadi berkat buat kita, bahkan buat orang lain itu. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang mungkin menyapu jalan hari itu, kita bisa mengubah pemikiran-pemikirannya yang mungkin pada saat itu, ya saya bisa nyapu jalan mah, ya udahlah. Tetapi ketika ada yang mengucapkan terima kasih, mungkin dia akan, wah ternyata apa yang saya lakukan ini berguna. Dan akhirnya hidup kita benar-benar menjadi berkat. Bukan berkekurangan, tetapi justru berkelebihan di dalam Tuhan. Bukan menyimpan sesuatu, tetapi justru kita mengalirkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Marilah Bapak Ibu kita menjadikan senantiasa bersyukur, senantiasa mengucapkan terima kasih lebih dahulu di dalam kehidupan kita. Agar apa? Supaya hidup kita dipenuhi sukacita oleh Tuhan. Dan tetap mengingat bahwa segala hal yang terjadi, apapun yang ada di sekitar kita, itu semua merupakan milik Tuhan. Dan memampukan kita untuk mengatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan didoakan. Yang pertama adalah tentang kegiatan Pekan Keluarga mulai 16 sampai 23 Oktober dengan lomba-lomba, panitia, semuanya kita doakan agar boleh berjalan dengan baik, panitia boleh bekerja dengan solid, ya, dan juga kita semua boleh berpartisipasi dengan penuh sukacita. Juga kita berdoa untuk rencana sekolah minggu onset atau tatap muka untuk kelas Daniel dan Esther pada bulan November. Daniel Esther onsite yang rencananya bulan November, jadi kelas Batita sampai TK Bapak Ibu rencananya bulan November akan onsite kembali gitu ya. Juga untuk persiapan baptis anak, ya, pembinaan baptis anak yang akan dilakukan secara online pada hari Sabtu ini, supaya mendatangkan kebaikan dan juga semakin mempersiapkan para orang tua untuk menjadi ortu calon baptis, ortu baptis anak yang mendidik anak mereka di dalam iman, hingga pada waktunya nanti anak-anak mereka boleh mengaku percaya kepada Tuhan secara mandiri.
Juga kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, untuk Ibu Aslanto, Oma Edin, Ibu Lina Setiawati atau mama mertua dari Ciirin, dan rekan-rekan kita yang lainnya. Adakah tambahan Bapak Ibu? Dipersilakan. Untuk Bu Bella yang sakit Pak Sam, Oh, oke, siap-siap Bu. sama anak saya Natania. Oh, oke. Mia ya Bu ya. Iya, sama hari Minggu itu Komisi Dewasa Pelawatan. Komisi Dewasa Klasis kan ya Bu ya? Ya, ya. Komisi Dewasa Klasis Pelawatan ke Bogor Pengadilan. Makasih Pak Sam. Juga Bapak Ibu kita doakan untuk korban tragedi yang terjadi di Malang ya. Kita mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang nonton gitu ya, habis pertandingan bola terjadi kericuhan, bukan antar supporter tetapi ya supporter sendiri gitu ya, dan menelan korban yang tidak sedikit, sekitar 125 orang pada hari itu, ada anak-anak juga dalam jumlah tersebut yang kita doakan agar keluarga korban boleh mendapat penguatan yang berasal daripada Tuhan saja. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan untuk memiliki gaya hidup yang senantiasa bersyukur kepadamu. Menjadikan ungkapan syukur sebagai sesuatu yang kami lakukan setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Senantiasa kami boleh berterima kasih atas segala pemberian-Mu ya Bapak, lewat orang-orang di sekitar kami, lewat hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Mampukan kami ya Bapak, agar kami boleh bersyukur selalu dan merespon itu semua dengan keterlibatan kami di dalam menghadirkan berkat lewat ungkapan terima kasih kami kepada setiap orang, setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapak, agar kami boleh menjadi umat yang selalu bersyukur dan bahkan mengingat bahwa segala hal yang terjadi itu semua hanya karena kehendak-Mu saja untuk pembangunan kami, pembangunan diri kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Pada saat ini kami juga bersetia Bapak berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa untuk aparat yang bertugas, aparat pemerintahan, semua ya Bapak kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau yang menolong mereka untuk boleh bekerja di dalam segala bidang mereka untuk memimpin bangsa kami, dan biarlah mereka bekerja di dalam hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Juga untuk setiap kami, kiranya Engkau boleh mampukan agar kami boleh terlibat di dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang kami lakukan. Tuhan, kami juga mengingat bersama dengan saudara-saudara kami di Malang, kami bersahati berdoa untuk keluarga korban dari tragedi Kanjuruhan pada hari kemarin, hari Minggu kemarin. Ya Tuhan, kiranya keluarga korban boleh Engkau berikan kekuatan, Engkau yang senantiasa terus menolong, khususnya korban-korban yang masih di dalam masa pemulihan, dalam pengobatan, Tuhan yang senantiasa pulihkan, Tuhan yang senantiasa terus boleh kawal juga proses investigasi yang berlangsung, dan biarlah tragedi ini bukan menjadi momen di mana kita mencari salah ataupun benar, tetapi menjadi momen untuk perbaikan diri bersama demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Juga kami berdoa ya Bapak bagi gereja-Mu GKI Cicurug di tempat ini, bersyukur atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan persekutuan kami. Biarlah ya Tuhan, gereja-Mu ini boleh semakin bertumbuh menjadi berkat dengan segala apa yang dilakukan. Kami berdoa untuk rencana pembukaan kelas Daniel Esther Batita TK secara onsite mulai November tahun ini. Tuhan yang berkati segala persiapannya, Tuhan perlengkapi para guru-guru, setiap mereka yang akan terlibat, Tuhan senantiasa siapkan, dan juga untuk infrastrukturnya semua Tuhan boleh sediakan ya Bapak. Biarlah anak-anak-Mu boleh kembali bersekutu bersama ya Bapak, di mana mereka boleh dibangun di dalam iman, semakin mendekatkan diri kepada-Mu saja.
Juga kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan pekan keluarga, Tuhan juga yang senantiasa berkati, dan Tuhan yang boleh mampukan setiap kami agar boleh terlibat dalam setiap lomba maupun kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ya Bapak. Para panitia yang bekerja Tuhan juga berikan hikmat, mampukan agar boleh melalui kegiatan pekan keluarga GKI Cicurug 2022 ini, keluarga-keluargamu boleh semakin bersatu, semakin menjadi keluarga yang mendekatkan diri hanya kepadamu saja ya Bapak. Juga kami berdoa untuk kegiatan pembinaan orang tua calon baptis pada hari Sabtu ini secara online. Tuhan berkati, Tuhan siapkan agar para orang tua boleh menjadi orang tua baptis yang mendidik anak-anak mereka di dalam iman kepadamu saja ya Bapak, hingga mereka pada saatnya nanti dapat mengaku percaya secara mandiri. Juga untuk para narasumber dan juga segala sesuatunya Tuhan siapkan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk rekan-rekan kami yang dalam pemulihan atau kondisi sakit, untuk Ibu Aslanto, Oma Edin, Ibu Lina Setiawati, Mama mertua dari Ciirin, Ibu Bella, juga Saudari Nia Patiasina dalam masa pemulihan. Tuhan boleh berkati, Tuhan juga yang boleh senantiasa pulihkan mereka bersama dengan sanak saudara kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya ya Tuhan kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Setiap keluarga yang mendampingi Tuhan cukupkan, Tuhan jaga setiap mereka. Juga untuk kegiatan pelawatan Komisi Dewasa Klasis Jakarta Selatan ke tempat tujuan pelawatan mereka ya Tuhan, di mana ada juga pengurus dari KDGKI Cicurug yang akan terlibat. Tuhan juga berkati agar proses pelawatan ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan diri kami ya Bapak dengan segala pergumulan dan sukacita kami. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri kegiatan PRT kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian penutup yang diambil dari PKJ 216. PKJ 216 berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Sebelum PRT ini ditutup, ada beberapa pengumuman yang saya akan coba umumkan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk kegiatan Pekan Keluarga GKI Cicurug, ya. Kegiatan Pekan Keluarga GKI Cicurug akan berlangsung mulai tanggal 16 Oktober 2022 dengan tema bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan, ya.
Dan ada beberapa lomba. Yang pertama adalah lomba foto 3 generasi lansia ya, yang sudah berjalan. Lalu juga ada di sini ada lomba, kita ke foto yang dulu, lomba foto hela. Ya, cepet-cepet. Sebentar ya Bapak Ibu, ini gimana cara mundurinnya? Oh gini, oke. Ya, untuk lomba generasi lansia ini ada Bapak Ibu bisa lihat ketentuannya, anggota jemaat usia minimal 60 tahun. Jadi minimal 60 tahun ya Bapak Ibu, mewakilkan minimal 3 generasi atau lebih. Jadi kalau yang sudah punya cicitnya dimasukkan boleh ya. Dan juga foto-foto harus sesuai dengan tema Pekan Keluarga, bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Lalu juga salah satu indikatornya adalah kostum dan posenya boleh serasi gitu ya. Dan paling lambat foto dikirim ke bisa dikirim ke grup lansia atau dikirim ke saya secara personal, secara pribadi lewat WhatsApp. Ditunggu paling lambat 7 Oktober 2022 jam 6 sore atau 18.00. Nah, foto yang akan dikirim akan ditayangkan dalam kebaktian umum dan akan ini ada pemilihannya gitu ya Bapak Ibu ya, akan dinilai. Diambil juara 1, juara 2, juara 3 dan 1 juara favorit. Ya, untuk yang lomba foto. Lalu juga yang berikutnya tanggal 16 itu ada beberapa lomba Bapak Ibu. Yang pertama selain ibadah pembukaan Pekan Keluarga tentunya ada di sekolah minggu itu ada lomba ranking 1 ya. Itu sebenarnya lomba cerdas cermat Alkitab, cuma namanya diganti aja Bapak Ibu ya. Lomba cerdas cermat Alkitab ini babak penyisihannya. Kurang kelihatan ya. Bisa digedein nggak sih? Nah, akhirnya. Nah, ini gede. Ya, ini penyisihannya tanggal 16 gitu ya. Lalu juga ada lomba perorangan, yaitu membuat makanan atau camilan berbahan dasar singkong gitu ya. Lalu juga ada di remaja ada lomba poster dan lomba futsal. Lalu berikutnya untuk tanggal 19 ya, tanggal 19 Oktober itu ada kebaktian penyegaran iman KPI yang dipimpin oleh Pendeta Lukman Sitorus pada mulai pukul 6 atau setelah maghrib di gereja ya, temanya bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Lalu juga Bapak Ibu ada pada tanggal 23 16 sampai dengan 23 kegiatan kita, yaitu ada pada tanggal 23 ada yang kegiatan catatan sipil massal itu. Lalu juga ada lomba perwilayah, lomba nasi liwet per wilayah, lomba liwet per wilayah. Nah, ini juga ada lomba untuk into the dark bahasa Inggrisnya gitu ya, melempar gelang ke bebek gitu ya. Bukan bebek-bebekan Bapak Ibu, tapi bebek beneran ya. Nah, untuk detailnya akan diinfokan lagi kemudian. Lalu juga ada lomba Ciceruk Fashion Week untuk anak-anak, final lomba ranking 1 kemarin, ada lomba bakiak, lomba balap karung, lomba estafet lari, dan juga tentunya ini kayaknya nggak jadi deh, yang lomba estafet lari ini nggak ada nih kalau nggak salah. Balap karung juga nggak ada. Bakiak, balap karung, dan estafet ini kayaknya harus dikonfirmasi ulang. Dan juga tentunya ada penutupan Pekan Keluarga yang akan diibadah pertama dan kedua yang akan dipimpin oleh Pendeta Naya ya. Pendeta Naya akan tugas di minggu itu. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu kita berpartisipasi di dalam kegiatan Pekan Keluarga. Untuk informasi yang lanjut Bapak Ibu bisa tanyakan kepada panitia Pekan Keluarga GKI Cicurug. Daftar nama ada di Warta gitu. Dan juga mungkin Bapak Ibu merasakan sesuatu yang berbeda di awal ibadah Pekan Oktober ini, yaitu tentang salam damai. Ya, salam damai mulai Oktober ini sudah kembali ada, khusus bulan Oktober dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara salam damainya? Salamnya itu begini. Tangannya seperti ini, nanti begini ketika lagunya mulai. Jadi ketika lagunya mulai langsung saja begini Bapak Ibu. Kan? Ku Cinta Keluarga Tuhan, langsung begini gitu ya. Bahasa kerennya namanya salam namaste gitu ya. Cuman kalau mungkin kita nggak tahu salam namaste itu apa ya, ya anggap aja kayak kita waktu lebaran gitu ya. Jadi begini gitu ya, ke kiri ke kanan kita selama lagu itu dinyanyikan.
untuk bulan depan ya, karena November sudah kembali normal, lagunya kayak kita waktu sebelum pandemi ya, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Itu, dan juga bacaan sudah kembali seperti normal, ada bacaan pertama, antar bacaan atau mazmur, lalu juga bacaan kedua yang dari surat-surat Rasuli, atau juga yang keempat adalah bacaan Injil. Itu Bapak Ibu. Dan juga itu ya, sepertinya itu saja informasinya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau memberikan pengumuman tambahan, dipersilakan. Oh iya, untuk yang baptis Bapak Ibu, untuk orang tua calon baptis, ada pembinaan pada hari Sabtu tanggal 7 ini, tanggal 8, tanggal 8 ini secara online begitu. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tambahan. Saya Pak Sam. Silakan Bu Marmi, monggo. Ya, selamat malam Pak Sam, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, Oma Opa. Saya mau nanya ini Pak, untuk lomba yang bikin camilan dari singkong itu harus daftar nggak? Kalau daftarnya ke siapa? Itu yang ke-1. Terus yang kedua, nanti tanggal 26 Oktober kan saya nggak ada ya, rencana mau retret ke Puncak. Untuk lansia tetap pagi jam 10 di gereja atau online. Itu aja Pak Sam, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ya, untuk mungkin yang pertama saya jawab yang lansia dulu ya. Lansia itu seperti biasa ya. Jadi yang lansia sih di gereja mungkin ya Bu ya, tetap gitu ya. Untuk 21 Oktober itu hari Jumat Bu. 26 Pak. Oh 26 ya? Oh 26, oke ya, 26 hari Rabu, betul. Lansia sih tetap di gereja seperti biasa, itu ya Bu ya. Lalu untuk yang untuk lomba camilan, lomba itu ya, lomba singkong ya? Dari singkong. Iya. Oke, yang lomba singkong mungkin nanti akan diinfokan lagi ya Bu, untuk daftarnya kemana gitu ya. Mungkin saya coba tanyakan lagi di panitianya gitu, karena di catatan saya mungkin lupa nyatet gitu ya, nanti saya coba tanyain lagi. Terima kasih Bu Marmi. Iya, sama-sama. Selamat malam. Ya, makasih Bu. Malam nggak ikut Pak, soalnya hujan dan gede, wifi-nya terganggu. Kebetulan nggak hujan. Iya, betul. Hujan sih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain tambahan? Pak Sam, untuk ini ibadahnya itu dari mulai Oktober ini, itu dan seterusnya yang tentang salam damai itu sudah dilaksanakan mulai ini ya, karena kemarin awal itu ada yang belum tahu dengan salam damainya gitu loh Pak Sam. Makasih. Ya. Makasih Pak Puji. Betul, sudah dilaksanakan kemarin ya. Memang kemarin sosialisasinya kurang begitu ya. Jadi agak kagok gitu ya untuk yang tanggal 2 kemarin pada waktu perjamuan kudus. Sudah dilakukan mulai 2 Oktober dan seterusnya Bapak Ibu, karena situasi juga sudah mulai membaik gitu ya. Kita berharap tidak ada perubahan lagi, situasi lebih baik, jadi kita sudah kembali normal. Untuk salam damainya ya mirip-mirip seperti yang kemarin dengan lagu seperti itu Bapak Ibu. Itu sih. Ya, kalau sudah tidak ada pengumuman tambahan lagi, maka dengan demikian PRT kita selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih.